Sepia ya, Mbak? Oke, baik. Em, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apa sudah tampak di layar Zoom masing-masing? Sudah, Mbak. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Nizah atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bidan Diana. Di sini saya adalah perwakilan dari Sepia, dan di sini saya akan sedikit gitu ya sharing terkait dengan Sepia. Apa sih Sepia itu ya? Jadi Sepia sendiri ini merupakan pengertian dari Sekolah Perinatal Indonesia gitu ya, atau singkatan dari Sekolah Perinatal Indonesia. Dan kami singkat menjadi Sepia untuk memudahkan sahabat Sepia ataupun moms lainnya seperti itu. Nah, Sepia sendiri ini merupakan private company yang didirikan sejak Desember tahun 2023, jadi kurang lebih sudah 1 tahun kami berdiri dan diinisiasi oleh 4 bidan dari Indonesia saat itu. Namun saat ini sudah ada tiga gitu ya, 3 bidan yang tetap menjalankan Sepia ini dan kami tahun 2025 ini sudah eh, mendapatkan tim baru gitu ya di Sepia. Jadi lebih banyak bidan-bidan yang kompeten di Sekolah Perinatal Indonesia ini. Nah, Sepia sendiri ini berfokus pada aspek keibuan yang penuh kasih dan pengasuhan dengan untuk mendukung kesejahteraan wanita, ibu, dan keluarga sepanjang periode perinatal. Nah, apa sih periode perinatal itu gitu ya? Jadi periode perinatal ini merupakan periode di mana saat prakonsepsi hingga 2 tahun pasca melahirkan. Nah, jadi kami tim dari Sepia ini ingin menjadi bagian dari support system mom sahabat Sepia untuk mendukung periode perinatalnya berjalan dengan bahagia, berjalan dengan lancar, seperti itu ya. Nah, Sepia sendiri ini memiliki mutu, memiliki apa ya, misi gitu ya, yakni empowering you with love and evidence gitu. Jadi kami ingin menjadi bagian dari support system sahabat Sepia dengan cinta penuh kasih dan berbasis bukti ilmiah gitu ya. Dan di Sepia sendiri ini telah hadir beberapa kelas-kelas menarik ya, dan kelas-kelas menarik ini akan kami kombinasikan dengan ilmu-ilmu yang berbasis ilmiah gitu. Nah, kelas-kelasnya apa saja sih gitu ya. Jadi kelas-kelas ini terdiri dari persiapan kehamilan, kemudian perawatan ibu bayi baru lahir, hingga menjadi orang tua seperti apa, kemudian perinatal mental health dan sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan selama periode perinatal sahabat Sepia dan mom seperti itu. Nah, jadi ini adalah logo kami gitu ya. Ini adalah logo Sekolah Perinatal Indonesia dan buat teman-teman mungkin kalau misalkan nggak asing gitu ya lihat ini, jadi bisa uh, follow atau sosial media kami gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang saya maksud. Jadi sebelumnya kami waktu tahun 2023 kami terdiri dari 3 bidan gitu ya. Dan alhamdulillahnya tahun 2025 ini kami bertambah tim gitu ya yang lebih kompeten gitu ya. Di sini ada bidan Aldelia, kemudian ada bidan Niza, ada bidan Erni, ada bidan Vita, ada bidan Sabil, ada bidan Novi, kemudian ada bidan Alfi, kemudian juga ada bidan Asmi gitu ya. Dan bidan-bidan ini merupakan bidan yang telah kompeten gitu ya dan memiliki beberapa sertifikat komplementer yang akan menunjang sahabat Sepia ketika nanti mengikuti beberapa kelas kami seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah saya spill di awal gitu ya. Jadi kelas di Sepia ini ada beberapa kelas. Nah, kelas unggulan kami yaitu kelas microbiomes gitu ya. Jadi berkaitan dengan apa sih gitu mikroba-mikroba yang terlibat dalam periode perinatal dan apa yang menjadi support gitu ya, yang mensupport periode perinatal. Kemudian ada juga kelas perinatal mental health gitu ya. Jadi itu adalah kelas unggulan kami. Kemudian selain itu juga kami ada kelas persiapan kehamilan, prakonsepsi, ada juga kelas kehamilan, persiapan persalinan dan masa nifas ataupun menyusui. Kemudian juga ada kelas perawatan bayi baru lahir, persiapan MPASI, tumbuh kembang, dan kelas komplementer ibu dan anak gitu ya. Jadi kalau misalkan sahabat Sepia atau mom saat ini memiliki kendala ataupun dalam masa periode prenatal tersebut atau ingin mempelajari terkait dengan hal-hal persiapan kehamilan, persiapan persalinan, nah sangat rekomendasi sekali untuk sahabat Sepia mengikuti beberapa kelas ini seperti itu. Nah, jadi sahabat Sepia ini memiliki komitmen untuk selalu mendukung eh, apapun support mendukung sahabat Sepia untuk eh, menjadikan proses periode prenatal ini menjadi proses yang happy, yang nyaman, lancar seperti itu gitu ya. Nah, ini adalah beberapa akun sosial media kami. Jadi kalau misalkan teman-teman ataupun sahabat Sepia yang hadir ke dalam kegiatan webinar pagi hari ini, silakan kontak dengan kami. Kami sangat apa ya terbuka sekali untuk sahabat Sepia, mom Sepia jika misalkan sahabat Sepia ingin berkomunikasi lebih jauh dengan kami. Nah, jadi kami sebenarnya sudah membuka beberapa kelas dari tahun 2023, 2024 gitu ya. Jadi kami ada kelas childbirth gitu ya, kelas persalinan, kemudian
Ini adalah beberapa materi gitu ya terkait dengan kelas persalinan ini. Kemudian dan kita akan membahas terkait dengan apa sih persalinan gitu ya. Kita akan membahas tuntas dari A sampai Z. Kemudian apa sih hormon yang terlibat dalam proses persalinan itu. Kemudian bagaimana sih persiapan untuk proses melahirkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan moms di sini yang ikut dalam masa kehamilan mendekati proses persalinan sangat rekomendasi sekali untuk mengikuti kelas ini gitu ya. Kemudian, ada juga kelas microbiomes gitu ya. Kelas microbiomes ini terdiri dari, bagaimana sih, pengertian dari microbiomes itu seperti apa, kemudian apa sih yang terlibat microbiomes apa yang terlibat pada saat proses persalinan, atau kehamilan gitu ya. Terus bagaimana, microbiomes ini pada saat, persalinan per vaginam dan persalinan secara seksual, SC gitu ya, seperti itu. Nah, dari beberapa, yang didapat gitu, apa saja sih benefit yang akan didapat? Jadi yang akan didapat yang pertama, nanti akan ada beberapa sesi gitu ya dalam kelasnya, nanti sahabat Sepi akan mendapatkan rekaman materi setiap sesinya, kemudian nanti kita juga ada grup diskusi gitu ya. Jadi silakan nanti kalau misalkan sahabat Sepi yang mengikuti kegiatan ini, kita bisa berdiskusi bersama di grup, kemudian nanti ada gratis untuk konsultasi dengan kami gitu ya. Kemudian, juga nanti ada special diskon ya untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Kemudian kami juga ada, postpartum gitu ya, postpartum class, breastfeeding class gitu ya. Jadi kalau misalkan moms lagi proses, persiapan untuk masa postpartum, kami juga menghadirkan, kelas-kelas ini gitu ya. Jadi pembahasannya apa, terkait dengan bagaimana, perubahan emosi pada saat proses, setelah melahirkan, kemudian, bagaimana cara menyusui, kemudian terkait dengan keajaiban dari menyusui, dari ASI dan sebagainya gitu ya. Dan sama untuk benefit yang didapatkan, nanti akan mendapatkan rekaman, kemudian grup yang, komunitas positif, nanti juga dapat, gratis konsultasi, seperti itu. Kami juga ada prenatal mental health. Nah, prenatal mental health ini berkaitan dengan nanti kita akan membahas terkait, bagaimana sih, menjadi, orang tua yang bahagia, kemudian kita juga akan, berbicara atau diskusi terkait dengan, mental, bayi baru lahir, gitu ya, bagaimana untuk mendukung atau mensupport, mental dan kesehatan, psikis dari bayi baru lahir, gitu ya. Kemudian, bagaimana, support, orang tua terhadap, kesehatan mental gitu ya. Kemudian kami juga ada kelas newborn gitu. Nah, ini akan membahas terkait stimulasi apa saja gitu ya yang bisa dilakukan oleh moms untuk, menstimulasi tumbuh kembang si baby, kemudian, apa yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan gitu ya. Kemudian, bagaimana sih adaptasi secara fisik, psikologis pada bayi baru lahir gitu ya. Dan ini juga, berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini gitu ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan, membahas, ini ya bonding gitu ya, bonding, pada pada janin gitu ya, stimulasi apa saja yang bisa dilakukan, sejak kehamilan. Nah, ini juga nanti untuk detail lebih lanjutnya akan dibahas di kelas newborn, seperti itu. Dan untuk, sahabat Sepia yang ikut dalam kegiatan pada, pagi hari ini, kita ada, potongan gratis gitu ya, potongan 10% lebih tepatnya, potongan 10%. Jadi kalau misalkan, tertarik setelah mengikuti kegiatan ini, silakan kontak kami gitu. Nah, nanti, sampaikan saja kalau sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak. Baik, terima presentasinya yang sangat lengkap dan komprehensif ya terkait profil Sepia atau Sekolah Perinatal Indonesia. Jadi untuk kakak-kakak, bunda-bunda, ibu-ibu, mama-mama, ayah bunda yang mungkin membutuhkan atau sedang di fase perinatal dan ingin belajar lebih banyak terkait fase itu, boleh banget menghubungi kami. Dan barangkali ada kakak-kakak yang ingin request gitu ya Kak, free class-nya bulan depan mau bahas ini dong, boleh banget. Jadi kita sangat terbuka apabila teman-teman semua ingin belajar lebih banyak, terutama dari platform kami yaitu Sekolah Perinatal Indonesia. Nah, sebelum saya mulai diskusinya, teman-teman, ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita pada pagi hari ini, yaitu Bidan Erni Rosvita Dewi. Saya izin share screen untuk menjelaskan lebih detail CV beliau ya. Oke, sudah sudah tampak? Baik. Nah, teman-teman, tentunya Bidan Erni ini merupakan seorang bidan dengan latar belakang pendidikan sarjana kebidanan dan profesi bidan di Universitas Erlangga, dan kemudian melanjutkan S2 kebidanan di Anglia Ruskin University di United Kingdom. Untuk saat ini, beliau adalah founder dan director Ruang Bidan Indonesia dan juga midwifery educator di Sekolah Perinatal Indonesia. Nah, tentunya banyak sekali
kompetensi yang sudah beliau lakukan dan juga banyak sekali pengalaman riset yang tentunya nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Berikut saya tampilkan sekilas pengalaman riset maupun pengalaman penulisan buku dan juga workshop kompetensi yang telah dilakukan oleh Bidan RI. Nah, yang terkait dengan saat ini, tentunya beliau adalah salah satu edukator di Sepia dan juga merupakan International Microbird Approved Provider di Indonesia. Nah, oke, langsung saja. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Erni, selamat pagi. Halo, Waalaikumsalam. Halo Mbak Niza, halo semuanya. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya hari ini, Mbak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya agak semi ini ya. Apa namanya? Mau goler-goler males-malesan karena mungkin libur panjang ya teman-teman. Betul, mungkin karena libur Iya. panjang nih ya, Mbak. Mm-mm. Nah, tapi nggak apa-apa, Iya, Mbak. Itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus mengedukasi ya, Mbak Erni ya. iya, insya Allah seperti itu. Baik. Nah, mungkin langsung saja Mbak Erni, saya serahkan waktu dan tempat kepada Mbak Erni terkait dengan penjelasan lebih detail tema kita hari ini, yaitu bonding dengan janin, stimulasi yang bisa dilakukan sejak kehamilan. Oke, terima kasih Mbak Niza untuk kesempatannya. Nah, ini mungkin langsung saja ya saya izin share screen. Tapi sebelum saya mulai share tentang topik yang akan kita diskusikan pagi hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah ada di Zoom. Di sini ada Mbak Vita Retnasari, Mbak Novi, Mbak Asmi, ada Mbak Dewi, ada Mbak Andini Siva, ada Mbak Nadian Zela. Halo Mbak, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini sambil kita nunggu yang lain join gitu ya. Mungkin masih pada sibuk masak atau masih persiapan mandi gitu kan. Kan biasanya kalau weekend-weekend kan ini ya agak males mandi pagi gitu. Nah, ini saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman yang sudah berkenan bergabung pada pagi hari ini, yang menyempatkan dirinya untuk belajar dan mungkin juga refresh ilmu lagi ya. Mungkin untuk ibu-ibu yang posisinya sekarang sudah punya anak atau barangkali lagi hamil atau teman-teman bidan yang lain yang bergabung pada pagi hari ini, semoga diskusi kita tentang topik bonding dengan janin ini bisa menjadi penyemangat paginya teman-teman semua. Oke, nah ini yang akan kita diskusikan bareng-bareng di topik webinar Sepia pagi hari ini adalah bonding dengan janin. Kira-kira stimulasi apa saja sih yang bisa dilakukan saat kehamilan begitu. Nah, ini mungkin beberapa topik yang akan kita diskusikan ya teman-teman ya tentang bonding and attachment between mother and her baby, kemudian bagaimana human brain development. Kemudian waktu yang tepat untuk memulai bonding itu sebenarnya kapan sih gitu. Kemudian jenis stimulasinya apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian peran pengasuh atau caregivers ya dalam bonding dengan janin. Nah ini mungkin kita langsung masuk ya ke apa namanya topik tentang attachment. Attachment ini kan dalam bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya keterikatan. Jadi attachment ini sifatnya itu lasting ya teman ya. Jadi hubungan yang dibangun antara ibu dan anaknya sifat lasting gitu ya, long lasting, kemudian close emotional connection dan di sini memang case-nya adalah orang dewasa dan seorang bayi ya kita ngomongnya seperti itu. Bisa nggak attachment terjadi di antara nggak ibu sama bayi bisa saja ya mungkin apa namanya antar pasangan gitu ya suami dengan istri, kemudian mungkin kakak dengan adik dan yang lain gitu ya. Kemudian em, di dalam topik ini ya teman-teman ya kita mungkin akan mengobrolkan tentang bagaimana cara bayi itu membangun hubungan dekat yang nantinya kita akan sering sebut dengan attachment atau keterikatan. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya? Karena ketika misalkan pada awal hidupnya itu bayi mampu membangun attachment yang baik gitu ya, itu akan menjadi sebuah pondasi dasar bagi para anak-anak gitu ya untuk merasa aman dan terlindungi.
Dan pada periode ini ya teman-teman, hal ini sangat penting karena bayi itu kan kalau boleh dibilang kan masih sangat bergantung ya, masih demanding banget dengan pengasuhnya gitu. Dalam artian di sini mungkin orang tuanya dan yang paling utama mungkin ibu ya gitu. Nah, ketika pada periode ini seorang ibu atau mungkin orang tua atau pengasuhnya itu memberikan perawatan yang responsif, kemudian perhatian penuh gitu ya, itu akan menjadi pondasi yang sangat bagus gitu untuk tumbuh kembang mereka di masa depan. Nah, kalau ngomongin tentang attachment itu sebenarnya dimulai dari kapan sih gitu? Nah, pada dasarnya ya secara teori em, ketika sudah terjadi proses pembuahan, artinya ada sperma dan ovum atau sel telur itu bergabung ya teman-teman ya. Kemudian terbentuk zigot, terbentuk embrio. Nah, pada saat itulah dimulai proses pembentukan manusia. Nah, proses pembentukan manusia yang salah satu hal yang paling krusial adalah pembentukan dasar kayak otak ya. Di sini kita ngomongnya neuron ya, teman-teman ya. Jadi, pembentukan neuron yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk perkembangannya janin, terutama mungkin bagaimana otak seorang anak itu tumbuh dan berkembang gitu. Nah, di 5 minggu setelah pembuahan, sel-sel di otaknya ini sudah mulai membelah dengan sangat cepat gitu ya. Beberapa penelitian menyebutkan bisa sampai 100 miliar neuron yang dimiliki otak bayi saat lahir. Jadi bisa dibayangkan 9 bulan itu adalah periode periode yang sangat kritikal untuk membangun dan membentuk neuron-neuron yang ada pada janin gitu. Nah, setelah terbentuk, neuron ini mulai bermigrasi ke lokasi yang tepat di otak dan beberapa sinaps mulai terbentuk. Nah, pada kondisi prenatal atau di dalam kandungan gitu ya teman-teman ya, termasuk misalkan ada faktor lain, ada suhu, tekanan, gerakan janin gitu ya, seperti mendang, ada rangsangan, ini sangat berpengaruh dengan perkembangan sinaps. Jadi penting diketahui oleh para ibu ya, kalau ngomongin tentang perkembangan otak itu bukan pada saat bayi itu sudah lahir gitu ya. Lebih dari itu ketika proses kehamilan itu mulai terjadi, yaitu artinya otaknya si bayi kita itu sudah mulai berkembang. Dan kita harus juga menitik beratkan ya pada bagaimana perkembangannya di dalam kandungan. Nah, dengan adanya modal yang tadi ya teman-teman ya, di dalam kandungan itu bayi itu sudah mulai berkembang struktur otaknya gitu. Ini juga menjadi pondasi juga gitu, memulai bonding atau bentuk-bentuk interaksi ya antara ibu dan juga bayinya atau mungkin ayah dengan bayinya sejak di dalam kandungan. Nah, beberapa penelitian ini eh, menyebutkan bahwa janin di dalam kandungan itu ketika dia berusia 16 minggu gitu ya, dia mungkin sudah bisa mendengar suara ibunya. Nah, kemudian di beberapa penelitian yang lain ada juga yang melakukan riset fetal auditory learning itu sangat mungkin ketika janin itu di usia 27 minggu gitu, begitu teman-teman. Jadi ini boleh dibilang ya sangat menentukan dan mostly kalau kita baca penelitian itu mulainya sejak trimester 2 kehamilan begitu. Nah, sehingga dengan adanya apa namanya organ-organ yang sudah terbentuk secara kompleks gitu ya, ini sangat memungkinkan janin di dalam kandungan itu mendengar suara ibunya dengan sangat jelas. Selain itu juga selain suara ibunya, bayi itu juga bisa mendengarkan suara orang lain gitu yang kemungkinan yang sering terdengar ya suara ayahnya atau suara kakaknya atau suara pengasuh yang lain ya yang dekat dengan ibunya ketika ibunya hamil gitu. Nah, kalau di penelitian yang lain teman-teman di sini disebutkan juga ya, jadi fetus atau janin itu sudah mulai bisa mendengarkan suara yang bass gitu ya sejak usia 19 sampai 20 minggu. Kemudian usia 23 sampai 25 dia sudah secara aktif mendengar, kemudian menunjukkan respon ya ketika mendengar suara. Tuh. Termasuk ketika ibunya ngomong atau misalkan mendengarkan musik begitu. Nah, ini
yang kita sebut dengan plasticity ya in the nervous system. Nah, ini bisa menjadi indikasi bahwa oh ternyata proses belajarnya anak atau apa namanya janin itu sudah bisa dimulai sejak dalam kandungan begitu. Nah, kemudian pada statement yang lain teman-teman pada usia 27 minggu ke atas gitu ya. Ternyata ketika misalkan suara itu dikombinasikan dengan eh, sentuhan gitu ya, touch receptor itu juga bisa meningkatkan eh, stimulus kepada janin gitu ya. Jadi salah satu waktu terbaiknya juga adalah first tactile stimulation ya. Jadi sentuhan, kemudian mungkin eh, penggunaan pengguna apa namanya penggunaan beberapa media yang mungkin mengeluarkan suara ya. Nah, itu bisa dilakukan di usia 27 minggu ke atas gitu. Kemudian nah, ini kenapa sih sebenarnya penting kita itu memulai interaksi lebih awal gitu ya. Kalau boleh dibilang mungkin bahkan bayinya aja belum lahir kok sudah diajak interaksi gitu. Nah, ternyata menurut penelitian itu interaksi positif sangat penting untuk keterikatan yang sehat gitu. Karena otak itu berkembang sangat pesat selama tahun-tahun awal kehidupannya si bayi gitu ya. Nah, interaksi awal ini membentuk jaringan di otak dan menetapkan pola tentang bagaimana anak dan mengembangkan hubungan seiring bertambahnya usia. Nah, anak-anak yang sebaliknya teman-teman ya, ketika anak-anak itu memiliki attachment yang negatif atau keterikatan yang negatif, dia merasa eh, dengan lingkungan sekitarnya, dia mungkin akan kesulitan ketika harus mengembangkan hubungan yang sehat gitu dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada kondisi fisiknya ya, tidak hanya kondisi psikisnya si bayi gitu. Nah, ini mungkin sempat ya kita bahas juga pada webinar Sepia sebelumnya ya terkait infant mental health itu jadi bayi itu juga sudah punya aspek kesehatan mental ya gitu. Kalau kita ngomongin sekarang kan kayaknya kesehatan mental itu hanya untuk orang-orang dewasa, untuk remaja, untuk apa namanya orang-orang mungkin yang manula gitu kan. Enggak gitu. Ternyata memang bayi aja itu sudah punya aspek kesehatan mental yang perlu dipertimbangkan oleh para pengasuhnya, teman-teman. Bahkan mungkin kesehatan mental atau kesejahteraannya itu sudah bisa terbentuk di dalam kandungan gitu. Teman-teman mungkin sering dengar ya bayinya janinnya stres. Nah, itu kan udah bisa terlihat ya bahwa mereka punya behavior sejak dalam kandungan gitu. Nah, ini tentang brain development timeline seperti yang saya sempat spill tadi di depan ya bahwa perkembangan otak itu teman-teman terjadi di semua siklus kehidupan kita. Dan itu dimulai sejak tadi ya, sejak terjadinya pembuahan, ada janin di prenatal saat hamil, kemudian newborn atau bayi baru lahir, kemudian pada fase anak-anak, pada fase remaja, sampai mungkin pada fase orang dewasa. Nah, di step-stepnya otak kita berkembang mengikuti dengan stasenya dan mengikuti dengan kebutuhan di fase itu seperti apa. Gitu. Nah, ini salah satu gambar juga ya, kayak mapping yang saya ambil dari Better Brain for Babies. Ini salah satu organisasi juga yang dia banyak speak up gitu ya, banyak banyak ngomong advokasi tentang bagaimana pentingnya brain development timeline ini pada awal-awal kehidupan bayi ya. Jadi di sini dilihat ya ada prenatal ketika hamil, jadi pembentukan sel-sel otak itu dimulai dari dalam perut, kemudian bayi itu lahir, di birth di sini, kemudian newborn. Ini the brain begins a rapid period of growth. Ini sangat-sangat cepat. Jadi jangan dibilang bahwa bayi baru lahir itu mereka nggak ngapa-ngapain, cuma tidur atau cuma goler-goler aja. Tapi ternyata mereka itu tugasnya sangat banyak dan salah satunya itu adalah bagaimana mereka itu merespon dan mengoptimalisasi sel-sel otaknya mereka untuk bekerja. Jadi sangat mudah sekali mereka untuk belajar di periode ini, termasuk juga di early childhood. Jadi di fase anak-anak ini juga sama. Kemudian di fase remaja juga teman-teman bisa lihat ya, jadi brain development proses tetap berlanjut, terutama mungkin pematangan-pematangan yang berkaitan dengan decision making, kemudian mungkin kebijaksanaan macam-macam ini terjadi di sini.
Nah, kemudian kalau sudah di fase adulthood ya, jadi kayak sudah proses dewasa, ini malah cenderung otak kita itu kalau dari hasilnya riset ya, itu sudah mulai mengalami penurunan. Penurunan dalam artian mungkin kalau belajar juga mungkin agak lebih susah ya, lebih nyantolnya begitu. Jadi ada fase-fasenya. Nah, ini kita harus paham konsep ini supaya nanti kita sebagai seorang pengasuh anak kita tahu mana yang perlu kita maksimalkan di periode-periode mana anak itu butuh banget untuk disupport gitu. Nah, kemudian di sini teman-teman penekanan tentang critical period in brain development. Jadi ada yang namanya periode kritis di mana itu adalah jendela waktu yang spesifik ketika otak manusia itu sangat responsif terhadap berbagai jenis rangsangan gitu ya. Nah, pada periode ini, terutama pada periode bayi ya, tadi yang seperti teman-teman lihat ya, ketika di dalam kandungan, periode bayi, itu otaknya anak-anak kita itu seperti spons. Jadi dia sangat mudah menyerap berbagai informasi, pengalaman gitu ya, entah bahasa, entah penglihatan gitu ya, itu sangat mudah apa namanya diserap oleh mereka gitu. Mereka belajar banyak hal. Jadi otaknya mereka sangat sibuk kalau dilihat gitu ya. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para orang tua ya. Perkembangan otak anaknya paling plastis di sini dan menetapkan dasar sebagai bentuk basic pembelajaran dan perilaku di masa depan gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat ya gambaran bagaimana struktur otak manusia itu terbentuk. Jadi dimulai dari ketika dia sebelum lahir sampai lahir di apa namanya tahun pertamanya dia gitu ya, bagaimana sensory pathway-nya, bagaimana kemampuan bahasa, kemudian kognitifnya juga sama gitu ya. Nah, ini juga makanya mungkin banyak teman-teman dengar ya apa namanya 3 tahun pertama itu sangat penting. Ada juga yang lebih menekankan 5 tahun pertama sangat penting gitu. Ini ber, kalau saya baca-baca lagi ya, ini sangat bervariasi untuk referensinya. Kalau saya sempat baca juga itu ya, ada satu organisasi yang lumayan besar juga di US itu Zero to Three. Kalau teman-teman nanti sempat apa namanya buka gitu ya, itu organisasi yang meningkat apa namanya menekankan betapa pentingnya periode 0 sampai 3 tahun. Itu banyak sekali funding, banyak sekali riset yang mereka itu mengadvokasikan kita tuh harus invest waktu, invest uang, invest pembelajarannya benar-benar di 0 sampai 3 tahun karena itu adalah critical periodnya anak dan menentukan bagaimana kualitas generasi kita ke depan gitu. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan ya oleh para orang tua bagaimana pentingnya stimulasi lingkungan, bagaimana nanti juga berkaitan sama nutrisinya gitu ya, termasuk juga keamanan, rasa sayang yang diterima oleh si anak ya untuk anak-anak kita supaya bisa mencapai potensi optimal. Nah, ini apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk stimulasi yang bisa kita kerjakan untuk mengoptimalkan periode kritis tadi gitu. Nah, ketika dalam kehamilan, teman-teman bisa berbicara, kemudian menyapa janin gitu ya. Lakukan setiap hari gitu. Ini juga yang sebenarnya juga sering saya lakukan ya teman-teman ya. Waktu saya hamil, hampir setiap hari itu saya melakukan ini gitu ya. Baik mungkin saya lakukan sendiri maupun dengan suami gitu. Nah, kemudian merasakan dan menikmati gerakan janin sebagai tanda interaksi. Ini juga perlu kayak mungkin kita mindfulness gitu ya dengan kondisi kita, kemudian menikmati setiap gerakan janin. Itu pasti kalau misalkan sudah pernah merasakan kehamilan kan pasti ada ya di mana waktu-waktu ketika janin kita itu sangat aktif. Nah, itu coba di-spend-kan waktunya untuk apa namanya interaksi sama dia gitu. Nah, ini biasanya saya kalau dia nendang ke kanan gitu ya, saya ikuti pergerakannya, saya pegang gitu ya. Entah itu dia kayak eh, bagian tangannya, entah bagian kakinya gitu ya, kayak ngajak bercanda dia sejak dalam kandungan. Kemudian bisa juga teman-teman mengamati pola gerakannya gitu ya, mencoba meresponnya. Ini kayaknya kalau sudah mulai gede ya teman-temannya, udah trimester 3 ke atas ini biasanya
akan jauh lebih mudah gitu ya. Karena kan tubuhnya si anak kita kan mulai gede juga ya, jadi kita bisa mengamati pola gerakannya dari luar. Kemudian bisa juga menyanyikan lagu. Kalau misalkan Muslim juga bisa ngajak mengaji gitu kan. Kemudian bisa melibatkan pasangan atau kakak janin untuk ikut berbicara dan menyentuh perut. Kemudian juga bisa banget ya ketika misalkan teman-teman saat kehamilan kan diwajibkan ya untuk kontrol rutin paling tidak 12 kali gitu kan ke provider kesehatan, entah bidan, entah dokter. Nah, di situ pasti teman-teman pasti akan melakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan USG, ultrasonografi, atau pemeriksaan untuk detak detak jantungnya janin gitu ya. Nah, ternyata momen itu juga termasuk adalah bentuk-bentuk cara membangun bonding gitu ya, yang menyenangkan antara ibu dan janin. Ini saya jadi ingat nih apa namanya waktu saya pertama kali apa namanya dengar detak jantung bayi saya ya, waktu usia kehamilan saya 10 minggu. Oh, itu rasanya saya sampai apa ya? eh sempat kayak mewek gitu kan gitu. Jadi kayak oh ternyata di dalam tubuhku ini ada loh kehidupan yang lain gitu ya, yang ikut dalam jadi satu dengan tubuhku gitu. Itu saya sempat kayak nangis sih, maksudnya kayak terharu gitu kan. Ini suara detak jantung anakku gitu. Jadi semakin merasa dekat aja gitu ya sama anak gitu. Nah ini juga untuk para tenaga kesehatan ya, ini juga semoga tidak hanya dijadikan sebagai kayak rutinitas ini ya, rutinitas pemeriksaan gitu ya, tapi coba juga dibuat sebagai wahana memfasilitasi para ibu untuk bonding dengan janinnya dalam kandungan gitu. Nah, ini sempat juga ya teman-teman ya, saya sempat ingat beberapa teman gitu ya, waktu itu juga tanya gitu, boleh nggak sih aku beli apa namanya Doppler gitu buat sering supaya bisa sering-sering dengar detak jantungnya anakku gitu. Karena kalau misalkan aku nunggu periksa ke bidan atau ke dokter kayaknya lama banget gitu kan. Kan ada yang mungkin dijadwalkan sebulan sekali, ada yang mungkin 2 minggu sekali. Kayaknya kalau misalkan para ibu-ibu baru apalagi anak pertama gitu ya kayaknya pengen sering-sering dengar suara anaknya gitu kan. Nah, ini ternyata juga ada plus minusnya ya. Mungkin positifnya teman-teman bisa bonding lebih sering gitu, tapi mungkin negatifnya khawatirnya teman-teman bisa jauh lebih khawatir malah ya gitu ya. Karena pemeriksaan USG maupun pemeriksaan detak jantung janin itu juga perlu ada hal-hal yang dipertimbangkan gitu. Meskipun teman-teman mungkin akan jauh lebih mudah ya membelinya di era sekarang ya, tinggal mungkin beli di online shop gitu, mungkin bisa membeli alat yang kayak yang bidannya punya atau dokternya punya gitu. Nah, eh, ini teman-teman salah satu riset yang saya temukan juga ya di ini systematic review. Jadi dia eh, meneliti tentang impact-nya apa sih stimulasi suara selama kehamilan gitu. Nah, di sini juga dilihat ya teman-teman ya, hasilnya adalah study show the stimulate neonates. Jadi musik itu atau suara itu sangat bisa menstimulasi proses belajarnya saat janin itu di dalam kandungan. Dan itu juga berpengaruh pada neonatal behavior gitu teman-teman. Jadi sangat disarankan ya untuk kita itu stimulasi suara sejak bayi itu di dalam kandungan. Nah, ini sempat saya ini juga nih apa namanya? Saya sempat kepikiran karena waktu saya hamil juga apa namanya kan banyak sekali tuh ya kayak produk-produk yang ditawarkan untuk menjanjikan bayinya lebih cerdas gitu ya. Kalau ya kayak produk yang kayak headset begitu kemudian ditempelin di perutnya ibu gitu. Kemudian itu mereka menjanjikan ini anaknya akan lebih cerdas nih kalau pakai ini gitu. Apakah itu benar gitu dan apakah itu aman gitu. Nah, ini beberapa penelitian yang mungkin bisa kita jadikan acuan gitu ya tentang keputusan kita mau membeli alat itu atau tidak gitu ya. Nah, ini pada dasarnya teman-teman tentang frekuensi normal yang bisa didengarkan oleh orang dewasa gitu ya. Rentang suaranya adalah 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, kemudian pada janin berapa sih gitu ya. Nah, kalau dari penelitian itu janin yang lebih muda
kurang lebih usianya 27 minggu ya, dia itu hanya bisa mendengarkan frekuensi yang lebih rendah ya, antara di bawah 500 Hz. Nah, ini juga yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Jadi keamanan atau volume suara seperti apa sih yang baik untuk janin kita gitu ya. Nah, jangan sampai kita sangat berambisi untuk stimulasi terus-menerus, ternyata malah berbahaya gitu ya. Karena di sini juga disebutkan bahwa tingkat suara yang berlebihan dapat berdampak serius pada perkembangan bayi. Terutama pada bayi-bayi prematur ya teman-teman ya. Ini bisa terjadi kerusakan koklea, kemudian melemahnya dinding pembuluh darah di pembuluh darah otak, bahkan sampai perdarahan intrakranial, jadi perdarahan dalam otak gitu. Nah, kemudian di beberapa kasus ternyata eh, paparan yang tidak aman, paparan suara yang tidak aman saat periode janin itu terjadi gitu ya, itu bisa meningkatkan jumlah keterlambatan bicara atau speech delay, keterlambatan bicara dan bahasa gitu ya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan dan beberapa penelitian juga menyebutkan teman-teman ya, ketika misalkan pada bayi-bayi yang kasihan ya, misalkan mereka di awal-awal kehidupannya butuh perawatan intensif, misalkan bayinya perlu dirawat di NICU atau perawatan yang sekiranya itu ada, kalau di NICU kan kayak gambarannya kan mereka mungkin ini ya dikelilingi sama alat-alat, ada mungkin apa alat yang untuk ngasih obatnya mereka, kemudian secara rutin mengeluarkan suara. Nah, hal-hal seperti itu ternyata juga berefek ya teman-teman ya. Jadi paparan suara yang terus-menerus, kemudian berapa frekuensi normalnya itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini memang meningkatkan resiko pada mereka yang mungkin punya riwayat perawatan intensif care di NICU itu. Nah, ini juga sempat saya pikirkan juga nih waktu saya hamil ya. Jadi kita mungkin sudah sering mendengar bahwa katanya oh musik Mozart itu bisa meningkatkan kecerdasan gitu. Ini saya jadi ingat salah satu dosen saya ya waktu di apa namanya di Universitas Erlangga. Jadi beliau itu seorang obgyn, spesialis konsultan fetomaternal, namanya Dokter Bos ya, kenalnya gitu. Nah, beliau ini memang fokus penelitiannya itu banyak tentang stimulasi janin. Kalau boleh dibilang itu kayak Dokter Mozart gitu ya, karena penelitiannya sangat banyak tentang musik Mozart. Jadi ini saya sempat lihat beberapa risetnya yang sudah terpublikasi ya dengan para mahasiswanya beliau. Ternyata memang musik Mozart ini eh, secara signifikan ya bisa meningkatkan juga apa namanya level kecerdasan gitu ya, atau kalau di sini sih lebih kepada bagaimana sinapsis expression ya, pada sinapsis expression pada eh, mencit atau kayak apa namanya itu penelitian pada tikus begitu ya teman-teman ya. Nah, ini juga beliaunya penelitiannya macam-macam sih. Jadi ada juga yang nggak hanya Mozart. Jadi beliau meneliti tikus itu dipaparkan dengan musik eh, rock, musik pop, musik religius gitu. Di compare dengan musik Mozart. Ternyata juga ini kalau yang penelitian yang pertama nih ya, yang sama Ukti Mukmina ini lebih tinggi musik Mozart. Yang kedua ini juga sama gitu. Nah, ini ternyata saya juga baru tahu teman-teman gitu. Waktu saya hamil itu kan saya memang ya saya belajar lagi ya meskipun saya sudah jadi bidan gitu. Ternyata kalau misalkan mau melakukan stimulasi pakai musik Mozart ada urutannya gitu ya. Saya juga baru tahu kalau musik Mozart itu ada jenis-jenisnya. Nah, ini kemarin saya sempat kepo nih waktu hamil ternyata juga eh, ada pola-polanya. Jadi misalkan ini saya ambil dari Instagram personalnya beliau, mungkin teman-teman bisa follow juga ya. Jadi pada usia kehamilan 6 minggu ke atas sampai lahir, misalkan di yang pertama ya, minggu pertamanya itu adalah musik Mozart dengan tipe K265 ini. Kemudian berikutnya K525. Ini bisa bisa dilakukan mungkin sekitar 10 sampai 20 menitan lah teman-teman, setiap hari gitu ya, dan
boleh dilakukan ketika dirasa teman-teman itu janinnya paling aktif kapan gitu. Beberapa penelitian saya baca ya, kalau misalkan mau lakukan stimulasi lebih baik malam hari gitu, ketika memang janin itu mereka lagi posisi aktif, nggak lagi tidur gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman coba kalau misalkan teman-teman prefer untuk melakukan ini, atau juga mungkin yang paling banyak dilakukan oleh ibu-ibu di Indonesia kan mungkin ini ya, apa namanya, murotal mengaji atau Al-Quran itu juga sebenarnya banyak sekali penelitiannya. Teman-teman nanti tinggal bisa mengeksplor gitu ya. Apa namanya, misalkan surat-surat tertentu atau apa namanya pakai apa sih namanya itu ya, kan beberapa pembacaan ayat suci Al-Quran kan ada kayak nadanya itu ya, saya agak lupa kok, tiba-tiba lupa itu apa namanya itu. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan, dengan pilihannya teman-teman gitu. Nah, setelah kita mungkin melihat tadi ya beberapa kemudian evidence base-nya seperti apa. Nah, salah satu the best option-nya adalah your voice, teman-teman. Jadi sumber suara kita sendiri sebenarnya itu adalah salah satu opsi terbaik ketika kita itu mau melakukan stimulasi pada janin kita, gitu ya. Karena em, suara ibu sendiri itu ya bisa meresonasi ya dalam tubuh kita. Kemudian itu juga secara tidak langsung itu dirasakan juga oleh bayi kita gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman prefer untuk misalkan memutar musik gitu ya, para expert itu merekomendasikan tadi ya seperti yang kita tahu ada range normal atau mini maksimalnya berapa yang bisa didengarkan oleh janin. Ini kalau direkomendasikan 70 desibel gitu. Nah, 70 desibel itu seperti apa sih gitu. Nah, ini kayak gambaran kasarnya 60 desibel itu ketika kita kayak volume suara ketika kita ngobrol normal gitu lah ya. Kayak mungkin kita ngobrol sama suami, kita ngobrol sama teman, itu sekitar 60 desibel gitu. Jadi tidak terlalu keras memang. Nah, makanya tadi yang di sini gitu, balik lagi apakah aman gitu. Nah, ini itu perlu perlu dilihat dulu ya teman-teman ya, apa bagaimana prosedur penggunaannya, kemudian volume berapa yang digunakan gitu. Jadi jangan sampai kita misalkan sudah invest beli alat mahal-mahal malah itu membuat bahaya janin kita gitu ya, gitu. Nah, ini mungkin sudah mulai masuk ke ini ya closing dari presentasi saya. Jadi sangat penting bagi kita itu ya sebagai caregiver atau pengasuh, terutama mungkin ibu ya, pengasuh utama si bayi atau janin kita itu untuk em, meningkatkan lagi bentuk-bentuk attachment atau keterikatan gitu ya. Karena tadi yang seperti kita sampaikan ya, itu sangat apa namanya penting dan dibutuhkan oleh janin kita, bagaimana kita itu memberikan pengasuhan yang sensitif, responsif gitu ya. Karena setiap anak itu punya kebutuhannya tersendiri gitu. Dengan mereka itu diberikan perhatian penuh gitu ya, mereka akan menjadi merasa disayangi ya, disayangi, dicintai dan itu akan menjadi basic fondasi untuk tumbuh kembang mereka yang optimal. Nah, ini mungkin sebagai summary ya, atau mungkin kesimpulan. Jadi, setiap dari individual, masing-masing dari kita, itu punya aspek kesehatan mental, aspek, aspek kesehatan fisik, yang mana statusnya itu sudah kita mulai bahkan sejak kita itu belum lahir, atau during intrauterine life, selama kehidupan di dalam intrauterin atau di dalam rahim. Ya, jadi jangan menganggap bahwa janin kita itu tidak punya aspek mental health gitu ya atau hanya sekedar mungkin fisiknya aja gitu. Mereka sudah punya itu begitu. Kemudian the early relationship you, your partner and family gitu ya. Jadi hubungan yang lebih awal ya teman-teman antara kamu kita gitu pasangan kita, keluarga gitu ya dengan janin kita ini sangat penting gitu. Kemudian maternal bond with the child, ini hubungan antara ibu dan anaknya mereka itu menjadi benar-benar pondasi dasar untuk secure attachment. Jadi keterikatan yang aman untuk proses kehidupan anak-anak kita ya gitu. Dan itu bisa mempromosikan neurological, social, emotional development-nya mereka. Dan pastinya ketika itu sudah terpenuhi, teman-teman, itu akan memfasilitasi kita untuk kemudahan parenting di masa depannya.
Insya Allah misalkan kita sudah ngasih bekal kasih sayang yang cukup, keterikatan yang kuat dengan anak kita. Nah, nanti untuk tahapan-tahapan berikutnya, next stage of parenting kita, insya Allah jauh lebih mudah begitu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, sebagai mungkin pengantar diskusi, barangkali ada sesuatu yang ingin diobrolkan atau di-sharingkan, boleh banget. Gitu mungkin Mbak Nisa. Baik, Mbak Erni, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya yang sangat lengkap dan bermanfaat ini. Untuk teman-teman sekalian yang ingin mungkin ada pertanyaan atau ingin didiskusikan, boleh banget mau raise hand dulu atau langsung on mic boleh juga.